Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai materi matematika peminatan untuk kelas 11, masih di bab irisan kerucut. Tetapi yang kita bahas adalah elips ya. Jadi rumusnya ini, elips ini dibagi dua. Gitu ya. Jadi elipsnya itu dibagi dua. Yang pertama adalah elips horizontal dan vertikal. Bedanya apa? Nah, coba kita lihat bedanya ya. Ini sama tuh, yang di kotak ini ya, coba perhatikan. Kotak 2 ini bedanya x kuadrat per a kuadrat kalau di sini. Kalau di sini per b kuadrat ya, horizontal sama vertikal. Yang menjadi bedanya apa? Nilai dari penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya yang paling besarnya di sini berarti horizontal, tapi kalau yang paling besarnya di sini berarti vertikal. Ini tuh A-nya tuh selalu lebih besar dari B, gitu kan ya. Nah, bedanya nanti ke rumus yang puncak. Nah, kalau puncak, kalau horizontal artinya yang besarnya di bawah x kuadrat, maka puncaknya itu ada di x. Tapi kalau misalkan vertikal, yang puncaknya itu yang di bawah menjadi ada di x juga, tetapi yang di bawah x ini ya, jadi puncaknya. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi yang puncaknya ini selalu yang ada di bawah pertamanya di bawah X dan pertamanya di bawah B gitu ya. Nah, cuman nanti yang kita ingin beritahu yang paling besar gitu kan, biasanya yang ditentukan itu adalah puncak yang paling besar. Jadi puncak yang paling besarnya itu yang diketahui. Misalkan yang ini, kalau yang ini kan yang paling besarnya itu ada di X per A kuadrat ya, berarti ada di A yang paling besarnya. Berarti di sini puncak yang dicari hanya dua ini. Ini adalah hanya puncak pelengkap. Kalau yang ini, puncak yang dicari adalah yang di bawah Y, yang atasnya sebagai pelengkap. Rumus yang bawahnya hampir sama. Tuh. Yang ini, kalau misalkan dia yang lebih besar, nilai C-nya sama nih. Nilai C kuadratnya, cara menghitungnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tuh, ini juga sama. Tapi yang berbeda ada di fokusnya. Nah, fokusnya ini kalau yang horizontal fokusnya ada di titik koordinat X, kalau yang di vertikal fokusnya ada di Y. Rumus ke bawahnya sama, eksentriknya sama, latus rektumnya sama, kemudian direktrisnya juga sama. Gitu ya. Baik, kalau begitu sekarang kita coba bagaimana cara mengerjakan contoh-contoh soalnya untuk yang elips ini. Nah, yang pertama adalah contoh 1, tentukan titik pusat, kemudian puncak, fokus, dan eksentrik dari elips ini. Gitu ya. Jadi yang nomor 1, kita modalnya adalah 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya, kan bentuk umum elips itu di sininya harus 1 ya. Tuh, harus 1. Maaf, di sininya harus 1. Sehingga supaya ini jadi 1 sama dengannya, maka ini semuanya harus dibagi dengan 400. Gitu ya. Maka yang ini dia menjadi 16x kuadrat per 400 ditambah 25y kuadrat per 400 sama dengan 400 per 400. Gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 16. Jadi 400 dibagi 16 itu sama dengan 25. Jadi atasnya tinggal x kuadrat per 25 ditambah, nah ini sama-sama bisa dibagi 25, hasilnya 16 kebetulan ya. Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, bentuk ini ya, bentuk ini tuh sudah sama dengan yang mana? Yang horizontal atau vertikal? Coba lihat, yang paling banyaknya yang mana? Yang paling banyaknya apakah yang di bawah X atau di bawah Y? Ternyata yang di bawah X. Oh, yang di bawah X yang paling banyak berarti dia adalah yang horizontal. Gitu ya. Sehingga ini sebagai A, yang ini sebagai B. Jadi untuk menentukan titik pusatnya sudah jelas bahwa di sini titik pusatnya adalah 0,0 karena karakteristik dari persamaan lingkaran tersebut ya. Di sini ini x kuadrat dengan y kuadrat. Jadi titik pusatnya kita sudah tahu 0,0. Kemudian fokusnya. Nah, untuk mencari fokus berarti kan kita harus cari puncaknya. Nah, puncaknya kan berarti kita sudah punya ini A, ini sebagai B. Jadi yang patokannya ini tutup, gitu kan? Yang patokannya adalah yang ini, karena kita sudah tahu bahwa persamaan elipsnya adalah persamaan elips horizontal. Sehingga yang ini dibuat, nah ini kan A kuadrat,
ini sama dengan B kuadrat. Jadi di sini kita punya A kuadratnya sama dengan 25, maka A-nya sama dengan akar dari 25 itu sama dengan 5. Kemudian B kuadratnya sama dengan 16, maka B-nya sama dengan akar dari 16 atau 4. Sehingga kita punya titik pusat puncak ya. Berarti puncaknya itu ada 4 ya. Tapi puncak yang tertinggi dulu yang kita tulis ya. Kan ini tertingginya ada di A gitu ya. Jadi puncaknya yaitu yang A-nya ini kan negatif 5,0 dan 5,0. Kemudian puncak yang kedua yang di B ini kan karena B-nya 4 berarti di sini 0, negatif 4 dan 0,4. Nah, ini sudah kita punya titik pusat dengan puncak. Selanjutnya adalah fokus. Nah, untuk fokus itu harus memerlukan C, maka kita harus cari C-nya dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tinggal kita masukkan C kuadrat. A kuadratnya kan ini 25 ya. Dikurangi 16. Jadi C kuadratnya sama dengan 9. Maka kita punya C itu sama dengan akar dari 9 atau sama dengan 3. Sehingga kita punya fokusnya. Karena C-nya sudah dapat, berarti fokusnya lihat ke sini. Berarti fokusnya adalah karena C-nya sudah 3, berarti di sini negatif 3,0 dan 3,0. Itu kan ya. Satu lagi eksentrik. Eksentrik itu rumusnya adalah E. Ya, itu sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya itu 3. A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 5. Gitu kan? Jadi di sini kita punya eksentriknya. Nah, eksentriknya untuk E sama dengan 3 per 5. Gitu ya. Nah, itu untuk yang nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 bukan dicari komponennya, tetapi dibalik dari komponen-komponen yang kita punya, coba ditentukan persamaan elipsnya. Gitu kan ya. Tentukan persamaan elips dengan titik pusat di 0,0. Fokusnya 0,6 dan salah satu puncaknya adalah 0,8. Nah, kita lihat fokusnya di 0, nah berarti kalau 0, lihat fokus berarti di sini. Berarti yang dicari adalah vertikal untuk elips untuk sumbu vertikal ya. Nah, berarti kita diketahui di sini dulu ya, pusatnya 0,0, kemudian apalagi fokusnya itu adalah 0,6 kan, dan puncaknya adalah 0,8. Nah, puncaknya ini adalah puncak tertingginya di 0,8. Berarti di sini ini A-nya. Jadi kita bisa ketahui di sini adalah A dengan C. Tuh. Ini kan yang paling panjang. Kalau diketahui puncak di sini, berarti di sini puncak yang paling panjang. Berarti, nah di sini yang paling panjang kan yang A ini kan. Fokus ini berarti sama dengan C. Berarti yang kita ketahui adalah A sama dengan 8 dan C sama dengan berapa? 6. Berarti yang kita ketahui yang harus dicari tahu adalah AC, berarti kita harus cari tahu B. B-nya dapatnya dari mana? Dari rumus C kuadrat ini. Berarti akan kita cari B, berarti kita rumusnya tulis dulu yang C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kan ya? Masuk-masukkan dulu. C-nya kan sama dengan 6 kuadrat, A-nya 8 kuadrat. Kan ya? Dikurangi 6 kuadrat, 8 kuadrat, nah dikurangi B kuadrat gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang baru kita mencari nilai dari B-nya. Ya, baru kita mencari nilai dari B-nya. Nah, berarti kita hitung dulu B kuadrat ini sama dengan berapa? 6 kuadrat ini sama dengan 36 ya. Sama dengan 8 kuadrat min B kuadrat. Kan ya? Nah, berarti tinggal kita tukar di sini B kuadrat, sini jadi positif ya. Jadi B kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 8 kuadrat boleh langsung ya, 64 dikurangi 36 itu sama dengan 28. Berarti B-nya sama dengan akar dari 28. Nah, berarti bisa kita cari persamaan elipsnya dengan menggunakan yang patokannya yang ini. Ya, berarti kan kita tulis dulu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1.
1. Ini X kuadratnya tetap. B kuadratnya, karena B-nya akar 28, berarti B kuadratnya adalah 28. Ditambah Y kuadrat per A kuadratnya, karena A-nya itu 8, berarti A kuadratnya sama dengan 64. Itu sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, itu contohnya, nah ini ya, tentukanlah eksentrik, latus rektum, dan direktris, gitu ya, dari dua soal ini. Yang A ini kan kita sudah tahu ya, kalau ini yang lebih besar, berarti di sini ini A-nya, ini B-nya. Yang A ini kita tulis aja dulu, A kuadratnya itu sama dengan 169, sementara B kuadratnya sama dengan 25. Berarti kita mencari A-nya itu adalah akar 169 sama dengan 13, B-nya adalah akar 25 sama dengan berapa? Sama dengan akar 5 ya. Nah, 5. Berarti yang harus kita cari adalah apa? C-nya. Kan ya? Berarti C itu sama dengan akar kuadrat dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 169 dikurangi 25, itu sama dengan akar dari 144 atau sama dengan 12. Gitu ya. Nah, ini baru kita menentukan panjang dari eksentriknya, nilai dari eksentriknya. Yang pertama, eksentrik itu rumusnya adalah C per A. C per A. C-nya berapa? Oh, C-nya adalah 12. A-nya berapa? Oh, A-nya sama dengan 13. Kemudian yang kedua adalah latus rektum. Latus rektumnya itu rumusnya 2B kuadrat per A. Nah, tinggal masukkan saja. Itu ya. 2 kali B-nya berapa? B-nya 5 ya. Berarti 2 dikali 5 kuadrat per A-nya 13. Itu kan ya. Berarti latus rektumnya 5 dikuadratkan 25 dikalikan 2 sama dengan 50 per 3. Gitu ya. Kemudian, nah di sini direktrisnya ya, karena tidak cukup. Direktrisnya untuk X sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan yang rumus yang ini tuh tadi yang paling besarnya di A, di mana? Oh, yang ini di A ya. Maka kita gunakan yang ini karena sama saja sebetulnya ya. A kuadrat, A-nya, A kuadrat 169 per C. C-nya sama dengan 12. Nah, ini ya. Untuk yang B-nya sama bentuknya dengan ini, cuman bedanya yang ini sebagai A, yang A kuadrat, yang ini sebagai B kuadrat, karena ini lebih besar ya. Jadi melihat rumusnya yang mana? Melihat rumusnya adalah yang horizontal. Itu yang berbedanya hanya penentuan di A, B, C-nya nanti nilainya akan sama, karena ini yang paling besar ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.